Halo adik-adik semua. Sekarang kita mau lihat panduan ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, mari adik-adik siapkan hati dan diri kalian untuk kita memulai ibadah online. Yang kedua, adik-adik semua duduk yang tenang selama beribadah. Yang ketiga, ayo kita ikuti instruksi guru-guru sekolah minggu dalam beribadah kepada Tuhan. Kita semua ikut memuji Tuhan, menari untuk Tuhan, dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan yang keempat, siapkan Alkitab kalian untuk kita belajar firman Tuhan. Selamat beribadah. Halo anak-anak GPTI Sunter, apa kabar hari ini? Siap memuji Tuhan ya? Nah, Tante Rina mau ajak nih, kita ucapin greetings kita ya. Sekolah Minggu GPTI Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Sekali lagi ya, Sekolah Minggu GPTI Sunter, haleluya, yes, yes, yes. Boleh. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, Tante Nina mau ajak semuanya berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Hari ini kami boleh mengikuti kembali ibadah online bersama teman-teman kami. Tuhan, tolong ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita siap memuji Tuhan ya. Masih ingat lagu LOVE? Kita simak ya, yuk sambil kita semua bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about LOVE, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Nah, anak-anak, tema kita masih sama dengan minggu kemarin ya.
Alkitab, bukunya Tuhan. Dan kata kunci kita hari ini, firman Tuhan mengubah hidupku. Kita ucapin sekali lagi, firman Tuhan mengubah hidupku. Nah, anak-anak, nanti ajak akan pujian lagi ya, supaya bangkit berdiri, kita akan pujian bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya. Baca Alkitab kan? Harus ya, karena kita bisa ingat nih kalau baca firman, pasti kita ingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita pasti akan yakin kalau firman Tuhan itu berkuasa buat kita semua. Nah, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian, ku yakin saat kau berfirman. Semakin kita setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka kita akan sangat yakin akan kuasa Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yuk semuanya, kita siapkan hati-hati kita sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Ku
buat puji-pujian, terima kasih buat segala hal yang baik yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kalau firman Tuhan berkata, kami akan kuat, pujian berkata kami akan kuat di saat Engkau menopang kami. Hanya firman Tuhan yang bisa mengubah hidup kami. Tuhan, tiba saatnya kami mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa bagi hidup kami. Tuhan, siapkan hati kami semua, agar kami boleh duduk tenang Tuhan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi mami-mami, anak-anak sekolah minggu di rumah. Pada kesempatan ini kita mau cooking. Kita mau membuat apa, Jer? Popcorn. Enak gak, Jer? Enak. Kita akan membuat popcorn. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah apa aja, Jer? Biji jagung, gula pasir, garam, dan mentega. Apalagi, Nathan? Kita perlu kompor dan panci. Oke, tentu anak-anak di rumah sudah tidak sabar ya untuk membuatnya. Tapi ingat, kalau membuat di rumah harus dengan pendampingan orang tua, kakak, cici atau koko di rumah. Tidak boleh sendiri ya, karena berbahaya. Mari kita mulai. Pertama-tama, kita akan masukkan mentega. Nyalakan kompornya. Untuk membuat tadi kan kita sudah mencoba rasa yang asin ya teman-teman, anak-anak di rumah. Sekarang kita akan mencoba membuat yang manis. Jeremy, boleh diambil gulanya. Oke, masukkan sambil diaduk-aduk. Kita masukkan jagungnya. Lagi. Setelah diaduk-aduk, kita ketutup sebentar ya. Sampai menunggu jagung ini matang. Coba ada petek-petek yang gitu. Nggak lama lagi. Biji jagung ini keras atau lembut ya? Niel sama Jer? Keras. Keras ya? Oh, terus kalau dimakan enak tidak? Tidak. Tidak ya, jadi harus diapakan dulu. Mesti digoreng dulu. Dimasak dulu, oke. Nah, ini Setelah dimasak dia menjadi apa? popcorn. Kalau sudah matang enak gak rasanya? Enak. Wah, nah sekarang kita lihat nih tuh anak-anak di rumah. Tuh biji jagungnya sudah mulai berubah, sudah matang, dia meletek-meletek, artinya sudah mulai matang. Anak-anak di rumah bisa dengar tidak suaranya? Nah, kalau sudah seperti ini artinya sudah matang. Kita akan tunggu sampai tidak ada suaranya lagi. Baru kita matikan kompornya. Kenapa sih harus ditutup? Karena dia meletek-meletek. Kalau kita tidak tutup bisa kena muka. Oke, kita tunggu sampai suaranya berhenti. Udah berhenti. Wow, sudah matang. Ada yang mau coba? Kita tunggu dingin ya. Halo, sedang bikin apa ini? Bikin apa nih ya? Bikin apa? Wow, bikin popcorn pasti rasanya enak nih. Kayaknya anak-anak di rumah juga suka makan popcorn ya. Biasanya bawa popcorn kemana sih? Yang lagi nonton ke bioskop ya? Iya. Oh, sambil nyemil-nyemil, enak sekali. Nah,
Hari ini kita belajar tentang popcorn. Udah dimatikan Mami Eli? Sudah. Sudah. Nah, Masih ada foto. kok jadi putih ya? Tadinya warnanya apa ya? Tadi warna apa? Warnanya kuning. Warnanya kuning, berarti dia Ubah. berubah. Nah, pelajaran dari popcorn yang dimasak hari ini adalah, ngeri ya, kita anak-anak Tuhan punya buku petunjuk. Buku petunjuk kita apa ya? Alkitab. Alkitab. Ada lagunya, ingat kan tadi udah nyanyi Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab, Alkitab buku kesayangan, Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan, Alkitab, Alkitab buku kesayangan, buku kesayangan. Nah, Alkitab ini mengajar kita untuk mau taat. Bagaimana caranya? Anak-anak mau berubah nggak? Atau mau yang nakal-nakal terus, yang males-males terus, mau nggak begitu? Enggak. Maunya gimana? Tidak taat. Jadi anak taat. Artinya nggak taat apa misalnya? Enggak dengerin mami. Nggak dengerin mami. Kalau dipanggil tutup kupingnya. Stop main game terus. Itu taat nggak? Nggak taat. Nah, firman Tuhan mau mengajar kita supaya kita berubah. Apa? Berubah seperti jagung ini. Coba Jen, jagungnya diangkat Jen, yang ini aja Jen. Nah, seperti jagung ini tadinya kuning, keras, nggak enak dimakan. Begitu dimasak dia berubah. Apa? Berubah dari yang keras menjadi Yang lembut. lembut. Coba digigit, yang itu aja yang sudah masak. Keras apa lembut? Lembut. Kalau yang ini digigit Keras. Nah, firman Tuhan mau mengubah kita. Firman Tuhan bilang nih, katanya begini nih, dengerin ayat ya. Oma baca untuk kita semua nih, dengar nih. 2 Timotius 3 ayat 16 bunyinya begini. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk apa? Mengajar. 2, untuk menyatakan kesalahan. 3, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi firman Tuhan mau mengajar kita supaya kita berubah. Supaya apa? Berubah dari yang gak taat menjadi taat. Dari yang malas jadi rajin. Seperti ada perintah firman Tuhan, ada 10 perintah Allah, tahu nggak? Tahu. Apa yuk? Salah satu yang kamu ingat, Nyong? Jangan menyembah Tuhan Iya. selain Allah. Iya, ada lagi tuh yang suka ngomongnya gede-gede itu apa ya? Nggak punya pesawat, bilang aku punya pesawat loh. Itu artinya apa ya? Kita tidak boleh sombong. Bukan. Kita tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong. Ya kan? Tidak boleh berbohong. Nah, kalau udah belajar firman itu mengubah kita. Dari dulu yang suka berbohong, jangan berbohong. Bersaksi dusta, tidak. Dulu suka mencuri apa? Mencuri makanan, mencuri main HP. Ya Mami ya, curi. Mami nggak ada main HP. Nah, dia berubah setelah dengar firman Tuhan. Jangan mencuri. Mengambil milik orang lain, mengambil pulpen teman, pensil teman, ngambil uang Mami, itu namanya mencuri. Kalau dulu mencuri, berubah, tidak mencuri lagi namanya berubah. Kenapa mau berubah? Karena ada firman Tuhan. Kalau nggak ada firman Tuhan gimana? Mencuri jadinya gimana sih? Mencuri terus, berbohong terus. Lama-lama jadi apa? Jadi jahat kan? Nah, firman Tuhan mau memperbaiki kelakuan yang salah. Ya, mau berubah. Mau apa? Berubah seperti jagung yang keras Jadi popcorn dimakan lembut. Kalau ini keras, mau berubah. Jadi hari ini kita belajar dari popcorn. Kita mau berubah. Kita mau apa, Nil? berubah. Anak-anak di rumah mau berubah juga ya? Ya Mami Papi liatin anak-anaknya, tadinya malas jadi rajin. Oh, berarti dia berubah. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang memimpin kita setiap hari. Bagaimana? Setuju nggak? Setuju ya. Firman Tuhan mengajar kita untuk kita hidup menurut firman Tuhan. Aku mau berubah. Coba semua bilang, aku mau berubah. Lagi, aku mau berubah. Aku mau berubah. Mau berubah. Jadi apa?
Jadi baik. Jadi baik, jangan terus jahat, nakal terus, jangan. Kita mau menyenangkan hati itu Tuhan. Demikian anak-anak semua cooking hari ini. Terima kasih Mami Eli, terima kasih Jer, Niel. Anak-anak boleh mencoba di rumah ya cooking. Nanti ingat setiap kali bikin popcorn, ingat saya mau berubah, belajar seperti masak hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Udah semuanya. Dah. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak-anak, Tante Nina aja semuanya benar-benar menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh, biar Roh Kudus mengurapi kita semua untuk kita mengerti firman Tuhan. Haleluya Yesus. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayat hafalan kita minggu ini adalah dari Mazmur 119 ayat 105. Wow, panjang ya. Panjang sebutan angkanya tapi bunyinya nggak panjang. Mazmur 119. Ya, anak-anak siapkan Alkitabnya. Ayo, Oma tunggu, ambil Alkitabnya. Hitung ya sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah? Udah ketemu belum? Mazmur 119 ayat 105. Bagi anak-anak yang masih belum bisa mencari angka yang besar, ya anak-anak kelas Daud, boleh minta bantuan mami, papi untuk mencari ayatnya, ya. Mazmur 119 ayat 105 bunyinya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang
bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, pakai gerakan ya. Oma taruh Alkitabnya. Yuk, Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sudah paham? Sekali lagi ya. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ingat ya, selamat menghafal. Tuhan Yesus berkati. Halo, jumpa lagi dengan Cici Amoy, Cici Sherlyn. dan Andi. Hari ini kita mau belajar dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk Mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dan untuk memperbaiki kelakuan, yang terakhir. untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Cici Sherlyn, yang pertama kan untuk mengajar. Contohnya itu kalau firman Tuhan yang kita dengar setiap minggu itu mengajar kita ya untuk Iya. takut kepada Tuhan. Takut Tuhan tuh bukan berarti kita aduh takut gitu, bukan ya Cici ya. Tapi rasa kita lebih lagi kepada Tuhan, lebih cinta Yesus lebih lagi. Gitu bukan Cici? Iya, betul. Nah, kalau untuk yang kedua, firman itu kan untuk supaya kita menyatakan kesalahan, Cici. Nah, firman itu kan kalau kita dengar kadang ada yang buat kita bingung, ada yang buat kita wow, takjub dengan kebaikan dan kemurahannya Tuhan. Nah, kalau yang poin kedua ini untuk menyatakan kesalahan kayak 10 perintah Allah ya Cici ya? Iya. Seperti cerita Musa yang naik ke Gunung Sinai lalu turun bawa 2 loh batu yang isinya adalah 10 perintah Allah. Nah, 10 perintah Allah itu yang harus kita turuti ya Cici ya. Contohnya ya, nggak boleh bohong, nggak boleh apalagi ya Cici ya? Nggak boleh mencuri. Nggak boleh mencuri. Oh, kita harus menghormati kedua orang tua kita ya Cici ya? Iya. Si Andi setuju tuh Cici. Wah. Kalau poin ketiga kayak gimana Cici Sherlyn? Poin ketiga ada untuk memperbaiki kelakuan. Nah, firman Tuhan itu mengajar kita. Jadi kalau misalkan nih Andi, kita melakukan kesalahan, nih firman Tuhan mau menegur kita untuk kita nggak melakukan kesalahan lagi. Oh gitu, jadi kelakuan Ci. kita jadi baik. Oh, kayak misalkan nih Andi lagi ikutin sekolah minggu online kan Cici ya. Iya. Tapi Andi belum mandi. Terus ikut ibadahnya tidur-tiduran. Terus sambil cemil ciki, itu boleh nggak sih Cici? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Ibadahnya harus yang baik ya. Iya. Duduk yang manis gitu ya Ci. Iya. Kalau lagi puji-pujian ikutan ya. Ikut dong. Kalau denger firman duduk yang baik ya Cici ya. Iya. Oh gitu. Oke. Terus Terus ada yang lagi. keempat? Yang keempat itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Wah, seperti apa Cici Seperti contohnya? apa? Nah, kita kan biasa dididik ya dari orang tua kita, mama Iya. papa, terus dari guru-guru di sekolah, dari guru-guru sekolah minggu. Iya. Nah, mereka kan mendidik kita menjadi wakil Tuhan. Mereka itu mendidik kita untuk kita menjadi lebih baik setiap harinya. Wah, ternyata firman itu mampu mengubah hidup kita ya Cici ya. Iya. Sepertinya itu surat cinta dari Tuhan Yesus ya Cici ya. Iya. Agar hidup kita menjadi lebih baik. Tuh. Oh iya Cici Amon, ingat Ya. nggak kata kunci kita hari ini? Apa ya Cici Sherlyn? Firman Tuhan mengubah hidupku. Kita ulangi sama-sama ya. Ayo. Firman Tuhan mengubah hidupku. Sedikit demi sedikit, setiap
menjadi lagu kita. Sedikit demi sedikit kita diubah oleh firman Tuhan. Bukan begitu Tante Nina? Betul banget Oma. Iya, selain kita taat pada Tuhan, kita taat pada orang tua. Juga taat kepada orang-orang dewasa yang mengajar kita. Mereka juga belajar dari firman Tuhan. Anak-anak mau taat ya, melakukan firman Tuhan. Apa kata kunci kita? Firman Tuhan mengubah hidupku. Sekali lagi ya, firman Tuhan mengubah hidupku. bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau berdoa buat kedua orang tua kami. Mari Engkau berikan kesehatan, Engkau terus jagai, lindungi yang masih bekerja, yang di kantor maupun yang di rumah. Tuhan jaga dan lindungi.
Tuhan Yesus juga tolong buat guru-guru sekolah minggu, dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus pasti selalu menjagai dan melindungi. Tuhan juga tolong buat teman-teman kami yang lain di luar sana, Tuhan jaga dan lindungi. Tuhan Yesus, biarlah kami boleh praktek firman Tuhan sepanjang seminggu ke depan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami lebih mengasihi Tuhan lagi. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. That you love